Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yaitu Pitagoras. Nah, Pitagoras itu kan berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, saya gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Seperti ini. Nah, jadi uh, dengan saya itu segitiga siku-siku itu biasa ada lambang ininya ya. Nah, sekarang segitiga siku-siku atau segitiga secara umumnya itu memiliki tiga sisi. Sisinya itu yang mana aja? Sisi tegak, sisi datar, dengan sisi miring. Nah, sisi miring inilah sisi yang paling panjang dari ketiga sisi ini. Cara menentukan sisi miringnya gimana? Perhatikan coba tanda siku-siku ini. Nah, sisi miring itu tepat di depan sudut ini, sudut siku-sikunya. Jadi kalau di sini lah sudut siku-sikunya, coba kira-kira tarik garis lurus ke depan. Nah, inilah dia sisi miringnya. Oke. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, ini sudut siku-sikunya. Sekilas kan yang miring itu yang kiri dengan yang kanan, tapi bukan. Sisi miringnya itu yang mana? Yang di depan sudutnya. Ini dia sisi miring. Oke. Jadi untuk Pitagoras sendiri, saya ingatkan, saya nggak mau kalian mengingat rumusnya, tapi ingat konsepnya. Oke. Jadi konsepnya itu saya buat seperti ini. Jika dicari sisi miring, maka ditambah. Jika bukan sisi miring, maka dikurang. Oke? Nah, ingat dulu itu. Kalau misalnya sisi miring, dia ditambah, tapi kalau bukan sisi miring, dia dikurang. Oke? Saya balik ke segitiga ini. Misalnya saya buat ini segitiga, sisinya sisi A, ini B, ini C. Tapi jangan berpatokan ini A, ini B, ini C ya. Karena bisa aja A-nya saya buat sini, B-nya di sini, C-nya di sini, gitu. Jadi setiap penjelasan atau setiap buku itu pasti nggak sama, gitu. Nah, sekarang, apa sih gunanya kata kunci ini? Jika dicari sisi miring ditambah, jika bukan sisi miring dikurang. Nah, seperti ini. Perhatikan, di sini sisi miringnya kan si C. Nah, kalau kita nyari C, C kuadrat sama dengan ini sisi miring kan? Berarti rumusnya ditambah. Apa yang ditambah? Ya, yang bukan sisi miring. Berarti A dengan B ya. Berarti buat aja A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke. Kalau misalnya saya nyari si A, nah, perhatikan, A ini kan bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti rumusnya dikurang. Apa yang dikurang? Tadi kan C itu paling panjang, sisi miringnya kan. Jadi C-nya yang duluan. Baru apa yang belum? Ini A, ini C. Berarti sini B pangkat 2. Berarti kalau misalnya kita nyari si B gimana? B pangkat 2 sama dengan, ya udah, miringnya dulu kita tulis. C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke? Nah, kalau segitiga yang ini saya buat P, ini Q, ini R. Ya? Tadi ingat ya, sisi miringnya itu yang R. Berarti kalau kita nyari R kuadrat sama dengan gimana? Ingat, sisi miring rumusnya ditambah.
Apanya yang ditambah? Ya yang lain lah. Berarti P dengan Q kita tambah. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Kemudian kalau kita nyari P gimana? P pangkat 2. Nah, P bukan sisi miring kan? Kalau bukan sisi miring, rumusnya dikurang. Apa yang dikurang? Yang sisi miring dikurang sisi yang lain. Berarti R pangkat 2 dikurang Q pangkat 2. Selanjutnya kalau kita nyari Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang P pangkat 2. Nah, jadi kenapa tadi alasannya saya nggak nyuruh ngafal rumus? Perhatikan, ini sama-sama segitiga siku-siku kan? Tapi saya buat hurufnya beda. Yang ini A, B, C, yang ini P, Q, R. Nah, rumusnya kan beda ini. Sebenarnya nggak beda, ini sama. Tapi hurufnya aja yang kita bedakan gitu. Makanya kalau misalnya saya nggak mau kalian ngafal rumus. Kenapa? Kalau misalnya nanti kalian ngafalnya A, B, C, rupanya waktu di soal itu hurufnya P, Q, R, kan bingung loh. Waktu saya belajar nggak ada itu rumusnya P, Q dengan R. Jadi makanya ingat aja ini, jika dicari sisi miring berarti dia ditambah. Kalau bukan sisi miring berarti dia dikurang. Oke? Contohnya seperti ini. Misalnya saya buat segitiga siku-siku. Ini panjangnya 3, ini panjangnya 4. Nah, yang ditanyakan ini saya nggak tahu berapa. Nah, tentukan dulu. Ini sisi miring bukan? Siku-sikunya di sini. Kalau kita tarik ke depan, karena ditarik ke depan dia yang ditunjuk, berarti ini sisi miring. Nah, ingat, kalau sisi miring apa rumusnya? Rumusnya ditambah. Nah, kemudian ini kan nggak ada ini X atau apa kan? Nggak apa-apa kita buat X, nggak masalah, tambahin aja X sama dengan, boleh, nggak ada yang larang gitu. Jadi X pangkat 2 sama dengan, tadi ditambah kan? Apa yang ditambah? Berarti 3 dengan 4. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, kita buatlah X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2 ya. 3 dikali dengan dirinya sendiri, jadi 3 dikali 3. 3 kali 3, 9, ditambah 4 pangkat 2, berarti 4 dikali 4, berarti 16. Berarti X pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini kan masih pangkat 2 nih. Kan kita nyari X aja. Berarti X sama dengan, kalau udah nggak ada pangkat 2-nya di sini, muncul tanda akar. Akar berapa kita buat? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Oke? Nah, contoh yang keduanya, misalnya saya buat seperti ini. Ini 8, ini 6, ini 10, ini 6, ini nggak tahu berapa. Nah, sekarang ini kan tadi tanda siku-sikunya, kita tarik dulu ya. Ternyata yang ini dia sisi miringnya. Oke, berarti kalau misalnya kita nyari ini, rumusnya dikurang karena bukan sisi miring dia. Dikurang. Ini nggak ada tandanya, nggak ada huruf A, B, C. Boleh kita buat P, boleh, nggak ada yang larang. P kuadrat ya. Berarti rumusnya kan dikurang. Yang mana yang dikurang? Yang pasti yang besar kurang kecil lah. Yang 10 dikurang yang 6. Berarti kita buat 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. P kuadrat sama dengan 10 pangkat 2. Berarti 10 dikali 10. 100 dikurang 6 pangkat 2. 6 dikali 6. Berarti 36. P pangkat 2 sama dengan 100 kurang 36. 64. Berarti P sama dengan, ingat ya, tadi dari yang ada pangkatnya
Sekarang kita hilangkan pangkatnya, berarti muncul si akar 64. Berapa akar 64? 8. Oke. Nah, seperti itu aja. Jadi sebenarnya Pythagoras ini nggak susah. Kalau misalnya kalian ngafal rumus, saya yakin bakal susah. Tapi kalau misalnya konsepnya yang kalian pahami, pasti nggak akan susah. Oke? Kemudian tentang triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu seperti ini. Misalnya ada segitiga siku-siku. Nah, ini kan ada panjangnya masing-masing. Triple Pythagoras itu kalau misalnya angka-angka di sini itu bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu apa? Bilangan yang dimulai dari angka 1. Bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi berapa aja sih? Bisa 1, 2, 3, 4, 1000? Iya enggak? Iya. Kenapa? Positif dia. Jadi harus positif bilangan asli itu. Kalau 1 juta gimana? Ya 1 juta itu bilangan asli. Kalau misalnya saya tanya 0 itu bilangan asli bukan? Bukan. Kenapa? Karena bilangan asli tadi dimulai dari angka 1. Jadi 1 sampai seterusnya. Kalau 0 bukan bilangan asli. Kalau min 1 gimana? Jelas enggak. Kenapa? Negatif itu bukan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu harus yang positif dan dimulai dari angka 1. Oke? Nah, contohnya gini. Kalau saya buat tadi sini 3, sini 4, pasti di sini 5. Nah, buktikan coba. 3, 4, 5 itu bilangan itu merupakan triple Pythagoras. Caranya gimana? Perhatikan. Sisi miringnya ini kan. Jadi kalau kita nyari 5, berarti di kuadrat ditambahkan lagi. Buat 5 pangkat 2 sama dengan yang ini kita tambahkan kan. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 25 ya. Sama dengan 3 pangkat 2 tadi 9 tambah 4 pangkat 2 16. 25 sama dengan tambahkan 25. Nah, ini sama kan? Kalau dia sama, berarti triple Pythagoras lah ini. Triple Pythagoras. Contoh yang bukan triple Pythagoras gimana? Misalnya gini. Saya buat. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini X. Kita belum tahu gitu. Coba cari X-nya dulu. X pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Tahu kan kenapa ditambah? Karena X ini sisi miring. Oke, X pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 ya. 1 ditambah 4. X pangkat 2 sama dengan 5. Berarti X sama dengan akar 5. Akar 5 ada enggak? Ada. Kalau kita cari pakai kalkulator ya 2, sekian. 2 koma. Nah, komanya ini itu menunjukkan dia bukan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu nggak boleh koma-koma. Jadi untuk segitiga ini angkanya berapa aja nih? 1, 2 dengan akar 5. Kira-kira ini triple Pythagoras bukan? Bukan. Kenapa? Karena akar 5 ini bukan bilangan asli. Jadi 1, 2 dan akar 5 bukan merupakan pasangan triple Pythagoras. Oke? Jadi gitu cara menentukan dia triple Pythagoras atau bukan. Bisa dengan pembuktian seperti ini kalau tiga-tiganya udah diketahui, atau seperti ini kalau salah satunya ada yang belum diketahui. Gitu. Oke? Mungkin sampai di sini aja video pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga
video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memahami tentang materi kita, yaitu tentang Pitagoras. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.